Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Buka Puasa di Rumah Mertua berubah menjadi ajang uji kesabaran. Sebelumnya Hanum mau ucapin banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Gading, itu istri kamu suruh ke rumah buat bantu-bantu mama. Kakak-kakak kamu malah mau pada datang buat acara buka puasa. Celoteh Ambar sang ibu. Ira lagi gak enak badan mah. Dari tadi pagi tiduran aja. Bela Gading. Alah, kamu itu makin kesini makin kayak kerbau dicucuk hidungnya saja. Memangnya apa bagusnya Ira? Gading, sore nanti mama ngundang Leona juga buat datang, ucap Ambar. Mah, sudahlah, lupakan obsesi mama. Gading udah nikah mah. Leona juga pasti udah bisa terima semua ini. Tukas lelaki bertubuh cangkung itu sambil mengikuti langkah mamanya yang berjalan menuju kamar tidurnya. Kamu tuh pasti kena pelet. Apa-apa Ira, apa-apa Ira. Leona tuh wanita karir. Selain bisa jadi istri Gading, dia juga bisa bantu menuhin kebutuhannya sendiri. Daripada istri kamu itu cuma bisa ngabisin uang suami. Jatah buat mama saja semakin hari semakin sedikit. Pasti habis buat gaya hidupnya yang so elit, ujarnya. Gading mengacak rambut kesal. Sementara itu langkah Ambar sudah tiba di depan pintu kamar. Dia menggedor keras kemudian mendorongnya. Dasar istri pemalas, jam segini kerja tiduran doang. Kasihan anak saya terjebak muka so polos kayak gini ya Tuhan. Ambar menggeleng-geleng kepala sambil berkacak pinggang. Ada mama. Maaf mah, Ira lagi gak enak badan. Wanita berparas lembut itu menyibak selimutnya. Kepalanya terasa berat mungkin karena tadi dia telat sahur makanya kondisinya seperti itu. Sore nanti kakak-kakaknya Gading mau pada ke rumah buat bukber. Kamu sekarang ikut mama, bantuin Bi Ina masak. Kebanyakan tidur juga bikin penyakit, ujar Ambar sambil melengos pergi. Wanita dengan gelang emas yang bergemricing itu berhenti. Sekilas menoleh ke menantunya kembali. Mama tunggu sekarang, gak usah banyak alasan, ujarnya. Kemudian kembali mengayun langkah menuju ruang tengah diikuti Gading. Ira bangkit dan mencoba mengabaikan sakit kepala yang menimpanya. Kemudian berjalan tertati ke kamar mandi untuk mencuci muka. Dia melihat pantulan wajahnya pada kaca wastafel. Sudah terlihat lebih segar. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Rupanya selepas sholat zuhur tadi dia ketiduran. Dia kembali ke kamar dan mengambil kerudung yang tergantung pada kapstok belakang pintu. Kemudian memakainya dan mematut diri di depan cermin. Wajahnya memang tampak sedikit pucat. Tirainya tas kecil yang menggantung untuk menyimpan gawai dan uang yang akan dibawanya. Ira berjalan menuju ibu mertua dan suaminya yang tengah mengobrol di ruang tengah. Gading menoleh padanya sambil menatap khawatir. Sayang, memangnya sudah baikan? Tanyanya. Ira menanduk. Gak apa mas, sambil ngabuburit. Lagi pula nanti cuma bantuin Bi Ina, ucap Ira sambil memasang senyum. Tapi mas masih harus bantu warga kerja bakti sedikit lagi. Gak enak juga absen terus, mumpung libur jadi mau bantu sampai selesai, ucap Gading. Iya mas, gak apa-apa, nanti nyusul aja ke rumah mama. Ira ikut berangkat bareng mama aja ya, ucapnya sambil mencium punggung tangan Gading. Hati-hati ya sayang, kalau lemas gak usah dipaksakan, ucap Gading sambil mengusap lembut pucuk kepala sang istri. Ira mengangguk. Gading menoleh pada ibunya yang tampak sibuk membalas WA grup, di mana Ira sudah beberapa hari lalu keluar dari grup itu. Ingat ya, yang Gading tadi minta mah. Gading gak mau dia datang. Gading gak mau lukai perasaan istri Gading, ucapnya serius. Ambar menoleh sekilas, wajahnya datar dan tidak memberikan jawaban apapun. Dia beralih menatap sang menantu, kemudian berdiri sambil meraih kunci mobil yang tergeletak di meja. Ayo, nanti keburu sore, ujarnya sambil melangkah mendahului sang mantu keluar. Ira mengikutinya dalam diam. Acara berbuka puasa yang seharusnya menjadi momen kebersamaan berubah menjadi ajang mempermalukan Ira. Ambar terus membanding-bandingkan Ira dengan Leona di depan seluruh keluarga. Gading yang baru tiba di rumah mendengar semuanya dari ambang pintu. Dengan suara tegas dia berkata, Mama, cukup mah. Ira tidak salah apa-apa sama kalian. Aku yang memilihnya untuk menjadi istri. Gading, coba lihat ini siapa yang datang.
Kamu masa gak bisa bedakan mana berlian mana cuma emas imitasi? Leona ini tidak ada kurangnya. Mama nunggu momen ini buat meminta kamu menikahinya. Mama hanya akan merestui pernikahanmu jika itu dengan Leona, ujar Ambar. Irham dan Misal menatap Ira dengan tatapan sama-sama mengintimidasi. Sudah lama, buat apa bikin acara keluarga kalau hanya untuk memojokkan istriku? Gading tampak geram. Dia melangkah mendekati Ira. Sayang, ayo pulang, ujarnya sambil mengambil jemari sang istri. Gading, kalau kamu memang benar-benar membeli dia, maka kamu akan mama coret dari daftar warisan keluarga. Ambar memaki kesalnya. Gading menghentikan langkah. Ia menatap sang suami dengan perasaan takut jika Gading akan berbalik dan mencampakkannya. Gading melepaskan genggaman tangannya kemudian melangkah mendekati sang ibu. Mata Ira sudah berkaca-kaca. Gading mengulurkan tangan dan mencium lengan mamanya. Kemudian mencalami kakak-kakaknya. Tetes bening sudah terjatuh di mata Ira. Ambar tersenyum penuh kemenangan. Maafkan Gading, Ma. Selamat tinggal semuanya. Gading akan tetap melanjutkan pernikahan ini. Karena sejak ibu kabul waktu itu, Gading hanya akan berjanji pada ayahnya Ira akan menjaganya. Namun dalam hati sudah berjanji pada Allah untuk melaksanakan ibadah terpanjang ini bersamanya. Wajah Ambar yang tadi tersenyum mendadak pudar. Raut wajahnya berubah penuh kekesalan. Dia menatap tajam pada anak lelaki paling bontotnya itu. Mama tidak main-main, Gading. Apakah kamu yakin bisa bertahan tanpa dukungan keuangan dari kami ya? Ambar naik pitam. Gadis juga tidak main-main, Ma. Apakah Mama pikir pernikahan Gading ini hanya permainan? Apakah janji-janji yang Gading ucapkan di depan semua orang dan Allah juga permainan? Tidak, Ma. Gading serius dalam pernikahan ini. Dan semua ini pilihan Gading sendiri. Ambar tersenyum meremehkan. Ditatapnya Ira, wanita yang belum lama menjadi menantunya itu. Saya tidak tahu kamu memberikan apa pada anak saya hingga dia jadi pembangkang seperti ini. Tapi kamu jangan merasa menang dulu. Saya yakin kamu pun tidak akan bertahan dengan lelaki yang memilih tidak memiliki apa-apa. Kamu pasti memilih Gading karena tahu dia orang kaya, kan? Ucapnya berhenti sebentar, kemudian melanjutkan kembali ucapannya. Mulai dari kalian melewati ambang pintu. Saat itu juga Gading saya coret dari daftar penerima warisan keluarga. Dan silahkan keluar dari perusahaan kami, ucap Ambar sambil menaikkan satu alisnya. Ira memandang wanita yang tampak menatapnya bak mata elang itu. Hatinya tergores pedih atas semua tuduhan tanpa dasar yang dilontarkannya. Mama, sudah, Gading mohon jangan menyalahkan Ira lagi atas semua ini. Gading yang memilihnya untuk menjadi istri. Kalau itu yang Mama inginkan. Baik, Gading akan segera mengajukan surat pengunduran diri pada Kak Irham besok. Gading melangkah yakin. Lelaki itu kembali menjamai jemari sang istri dan berjalan menuju pintu. Mereka melangkah keluar diiringi tatapan kesal dari Ambar. Buka bersama itu selesai, tanpa setetes air pun yang membasahi kerongkongan Ira. Hanya lelah dan hinaan yang dia dapatkan dari sang mertua. Namun genggaman tangan sang suami mampu membuat hatinya menghangat. Ada desir pedih dan syukur mengisi hatinya bergantian. Sedih atas perlakuan sang ibu mertua, tapi bersyukur memiliki suami sebaik Gading. Mobil Avanza yang mereka tumpangi melaju meninggalkan kediaman Ambar. Tidak banyak percakapan yang terjadi selama dalam perjalanan pulang. Masing-masing diam dan sibuk dengan pikirannya. Setibanya di rumah minimalis yang selama ini mereka tempati, Gading memarkirkan mobilnya di halaman. Wajah Ira tampak sudah pucat sekali. Sayang, kamu baik-baik aja kan? Kita ke dokter ya, habis bukan nanti. Ujarnya sambil membuka pintu mobil dan berlari kecil menuju pintu sebelah, di mana sang istri masih bersandar pada jok dan memejamkan mata. Aku cuma kecapean, Mas. Gak mau ke dokter, ujar Ira namun belum berpindah dari posisinya. Lemas sekali tubuhnya dirasa. Ira perlahan beringsut hendak turun ketika dua tangan kekar itu tiba-tiba membopong tubuhnya. Mas, lepas Ira terkejut ketika tubuhnya terasa melayang. Ini dia sudah berada di dalam rengkuhan sang suami. Udah, kamu diem, nurut aja sih, ujar Gading sambil melangkah cepat menuju pintu. Aku masih bisa jalan, Mas, ucap Ira. Iya, Mas tahu. Hanya itu jawaban dari Gading, namun tetap tidak menurunkan sang istri dan tetap membopongnya. Dengan susah payah Gading memutar kunci. Akhirnya pintu terbuka. Gading membaringkan sang istri pada sofa. Dipegang keningnya ternyata tidak panas. Mungkin benar hanya kelelahan. Lelaki itu bergegas ke dapur mengambil air bening, membuatkan satu gelas teh manis hangat. Tidak berapa lama Gading kembali ke ruang tengah. Tampak Ira masih meringkuk di sofa. Posisinya hanya memutar saja tapi masih ada di sana. Sayang,
minum dulu, belum buka kan? Gading menyodorkan gelas berisi air bening pada mulut sang istri setelah membantunya bersandar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ira membaca doa berbuka sebelum setetes air membasahi kerongkongannya. Alhamdulillah, ucapnya penuh syukur setelah rasa panas dan haus yang luar biasa perlahan menasirnya. Gading tersenyum, menatap wajah sang istri yang terlihat lebih segar. Air dalam gelas yang disediakannya sisa setengah. Kemudian Gading pun melakukan hal yang sama. Dia membasahi kerongkongannya dengan air dari gelas yang sama dari gelas yang diminum Ira. Wanita itu menatap sang suami. Mas, kau minum bekas Ira? Tanyanya. Rasulullah saja minum pada bekas gelas Sayyidina Aisyah. Kenapa aku tidak boleh minum pada gelas bekas istriku minum? Ujar Gading sambil mengulum senyum. Kemudian tangannya mengambil gelas teh manis. Disendoknya sedikit dan dicicipinya. Kemudian dia beralih pada sang istri dan menyodorkan sendok berisi teh manis untuk Ira. Mas, aku harusnya yang melayani suami, bukan seperti ini. Ira tampak merasa malu, namun Gading hanya tersenyum. Tujuanku menikah itu untuk beribadah. Jika hanya istri saja yang melayani suami, berarti pahala akan mengalir buat istri saja. Aku gak kebagian dong. Bukankah dengan memanjakan istri juga bisa menyenangkan hatinya? Aku ingin memiliki nilai kebaikan dalam rumah tangga ini. Ucap Gading sambil menyuapi Ira sendok demi sendok teh manis yang sudah dikipasinya. Ira menatap Gading dengan lekat. Ada perasaan hangat mengalir dalam dada. Sayang, cinta, entahlah, mungkin keduanya. Desir-desir bahagia mengukir tahta dalam singgasana hatinya. Tetes-tetes air mata mengalir pada pipi Ira yang tampak merona, mewakili haru yang menyelimuti hatinya. Sayang, kenapa menangis? Gading tampak terkejut. Aku lapar, Mas. Dari tadi dikasih air saja sama teh manis doang. Seloroh Ira membuat tawa berderai di antara keduanya. Mereka kemudian melaksanakan sholat maghrib berjamaah, menghadap Sang Pencipta melaksanakan kewajiban sebagai makhluk yang sudah diberikan nikmat, tiada tara oleh Sang Pencipta, yang terkadang mereka abai dan tidak merasa betapa berlimpahnya semua pemberian Sang Maha Kuasa. Ada mata yang bisa melihat dengan sempurna, ada telinga yang bisa mendengar, mulut yang bisa bicara, lidah yang bisa mengecap rasa, dan hati yang bisa memilah baik dan buruk, dan nikmat dipertemukan dengan pasangan yang penuh kasih dan kelembutan. Setelah selesai sholat maghrib, Gading bergegas mengajak Ira mencari makanan, karena kesibukan sang istri di rumah ibunya, hingga mereka tak memiliki persediaan untuk berbuka. Gading sengaja mengajak Ira ikut serta sekalian membawa alat sholat, karena setelahnya akan langsung menuju masjid untuk taraweh. Mereka sudah ada di salah satu penjual makanan dan menunggu 2 porsi disiapkan, ketika suara seseorang memanggil dari arah samping. Ira, seseorang menatap Ira. Lelaki berhidung mancung yang mengenakan kaos putih polos dan celana di bawah lutut itu berjalan menghampiri. Dia baru saja keluar dari alphard putihnya yang tampak berkilau. Rambut sebahunya diikat ke belakang. Gading menatap pada lelaki berparas rupawan tersebut dengan memicingkan mata. Wajah Ira tampak terkejut. Dia melirik sekilas ke arah Gading. Namun lelaki itu masih menatap tajam pada lelaki yang sedang melenggang ke arah mereka dengan hati bertanya-tanya. Siapa dia, sayang? Gading bertanya pada sang istri tanpa mengalihkan pandangannya. Ira tampak kesulitan menelan makanannya karena gugup. Dia menarik napas dalam. Memang ada satu hal yang belum sempat dia ceritakan pada sang suami tentang Mofi, lelaki blasteran Amerika itu. Ira, apa kabar? Saya cari you di sana tapi tak ada. Madam cakap you stop working ya? Ucap lelaki itu dengan nada bicara yang tidak fasih mengucapkan bahasa Indonesianya. Ira menatap pada Gading. Ada tanda besar tadi sorot netra yang kini tengah menatapnya. Dia Movik, salah satu tamu langgananku dulu. Ucapnya sambil menggigit bibir bahwa merasa bersalah. Apakah masih ada hal lain yang belum kamu ceritakan dalam rentang masa ini? Lirik Gading sambil memejamkan mata sejenak meredam gejolak yang tiba-tiba memanas di dadanya. Lelaki berwajah bule itu tampak mencoba mengurai situasi. Dia melirik ke arah Gading yang menatapnya tajam. Oh, sorry. Maaf kalau saya ganggu. Next time bolehkah kita dating berdua? Ucap Movik sambil menoleh pada Ira yang wajahnya tampak pias. Ira menggeleng sambil menangkupkan kedua tangan di depan dadanya. Kemudian dia mencoba memberikan pemahaman pada lelaki itu. Maaf Vic, aku sekarang sudah menikah.
Kalau mau bicara silakan bicara saja sekarang di depan suamiku, ujarnya. Sontak mata bule itu menatap kembali ke arah Gading. Apakah dia lelaki itu? Tanya Movik seperti sedang memastikan sesuatu. Ira mengangguk sambil tetap menunduk. Rasanya sudah tak karuan sekarang. Terlebih melihat wajah Gading yang berubah tidak enak dipandang. Congrats bro. Movik menoleh pada Gading sambil menarik garis senyum pada bibirnya. Kemudian dia mengeluarkan satu buah kartu nama dari balik sakunya. Dia ulurkan pada Gading sambil tersenyum. Cari saya di nomor ini, ucapnya sambil menoleh pada Ira. Gading mengambil kertas kecil yang disodorkan lelaki itu. Dia menyipitkan mata ketika melihat nama yang tertera di sana. Belum sempat dia berkata apa-apa pada lelaki itu, Movik sudah memutar tubuhnya meninggalkan mereka. Gading menggenggam kartu nama tersebut dan memasukkan ke dalam sakunya. Kemudian kembali menyuap makanan yang belum selesai mereka santap. Ira yang duduk di sampingnya tetap menunduk, seolah merasa bersalah karena ada hal yang masih ditutupinya. Kumandang azan Isya menghentikan aktivitas mereka. Gading dan Ira bergegas menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Isya dan tarawih berjamaah. Ambar meminta Leona untuk menginap di rumahnya. Wanita berparas cantik itu mengangguk sambil tersenyum begitu manis, membuat mata Irham tidak berhenti berkedip memandangnya. Sementara sang istri dengan sibuk dengan Rana, putra kedua mereka. Sementara Rani, putri pertamanya tidak ikut karena sedang ada kegiatan di sekolahnya. Irham, tolong segera urus pemberhentian Gading. Mama mau tahu berapa lama mereka bisa bertahan dalam hidup susah. Mama yakin wanita itu hanya memanfaatkan kelemahan Gading. Terlebih dia memiliki masa lalu yang buruk juga. Karena itu dia tetap bertahan meskipun mama memperlakukan dia sedemikian rupa. Ujarnya sambil mengelap bibirnya dengan tisu. Iya mah, tapi mama yakin akan tega melihat anak bontot mama menderita. Irham menarik satu alis memastikan. Ambar mengangguk. Sekilas senyum tersungging meskipun kemudian lenyap kembali. Apapun akan mama lakukan agar Gading kembali dan meninggalkan wanita rendahan tersebut, ucap Ambar pasti. Keturunanku tidak layak bersanding dengannya, apalagi memiliki garis penerus dari rahimnya, ucap Ambar lagi. Baik mah, besok Ambar akan urus semuanya. Irham akan pastikan dia tidak akan mendapatkan uang pesangon maupun uang pisah dalam akhir masa kerjanya. Irham akan menuruti keinginan mama, ucap lelaki itu sambil menguap salad pada piringnya. Kalau bapak kalian masih hidup, pasti dia akan mendapat dukungan penuh darinya. Namun sekarang siapa yang akan membelanya? Tidak ada. Gading harus kembali dan meninggalkan wanita parasit itu, ucapnya. Iya, dulu kami sampai berpikir apakah kami bukan anak papa loh. Jika berbicara dengan papa mah, maka semua untuk Gading. Semua untuk Gading, semua untuk Gading. Misal sama Mas Irham, sampai berpikir untuk tes DNA mah, apakah kami ini anak kandung bapak atau bukan? Celetuk Michelle yang sedang menyuapi Caca putri pertamanya. Ambar melirik sekilas ke arah Leona yang masih menunduk mengaduk-ngaduk makanan dalam piringnya. Seperti ada hal yang sedang dia pikirkan. Dia tidak menyahuti lagi aduan Michelle karena tidak enak pada Leona. Leona sayang, kamu kenapa? Makanannya dihabisin dong, ujar Ambar sambil menepuk lembut punggung tangan gadis manis yang duduk di sebelahnya. Iya mah, tapi sudah kenyang, ucapnya sambil memasang senyum. Mata Irham tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menangkap pemandangan indah itu. Leona nanti tidur di kamar Gading saja. Mama sudah suruh Bi Ina siapkan, ucapnya. Leona mengangguk. Entah apa yang ada di dalam benda gadis tersebut, sehingga ia tetap bertahan meski dia tahu jika lelaki yang dulu hendak dijodohkannya bahkan sudah menikah gadis lain. Wah, Irham juga mungkin akan menginap di sini, ujar Irham setelah mendengar jika gadis yang sejak tadi dia perhatikan menyetujui ajakan mamanya untuk menginap. Katanya gak bisa nginep, mama belum beresin kamar kalian, ujar Ambal sambil menoleh ke arah putra pertamanya. Sejak kecil Irham sama Michelle sangat dekat dengannya, sementara Gading lebih dekat dengan ayahnya. Karenanya Ambar selalu memanjakan Irham termasuk tidak akan menolak semua keinginannya. Irham menggumam. Ya udah, mama nanti suruh Bi Ina buat beres-beres, ujar Ambar sambil berdiri dan melangkah pergi untuk mencari Ina, pembantunya. Permisi, saya ke kamar dulu. Leona juga berdiri mengejar langkah sang calon mertua. Setiap lenggok tubuhnya tak luput dari tatapan mata Irham yang sejak tadi mencuri-curi pandang terhadapnya. Irham melemparkan satu lembar kertas pemecatan di depan Gading, sang adik. Kedua tangan Gading mengepal erat. Bang, bukannya waktu di rumah kalian setuju aku mengundurkan diri? Gading menahan emosi. Irham menyeringai merendahkan. Itu kemarin,
Ini hari ini, kamu dipecat tanpa pesangon, ujarnya tersenyum puas. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, dan abang tidak bisa mengkategorikanku ke dalam pelanggaran kesalahan besar. Gigi Gading gemelutuk menahan kesal. Oh, jadi tanpa surat keterangan kerja dari sini kamu takut tidak bisa mencari pekerjaan lain di luar sana? Irham seolah sengaja hendak membuat Gading kesal. Aku hanya meminta hakku, Bang. Perusahaan ini didirikan ayah, bukan untuk berbuat semena-mena. Pakik Gading dengan mata tajam pada sang kakak yang saat ini menjabat sebagai direktur utama. Kalau kamu memang takut miskin, lebih baik kamu turuti apa mau mama. Kamu tahu kan, kalau dia masih bisa melakukan hal lain lagi untuk mendapatkan keinginannya, termasuk menyingkirkan wanita itu. Ucap Irhan lagi penuh penekanan. Jangan sesekali berani menyentuh istriku. Dan jangan harap aku akan menggibah meminta belas kasihan dari kalian. Gading akhirnya terpancing emosi, hingga dia melupakan tujuan awal. Ini fokus dia mulai teralihkan pada ego untuk mempertahankan harga diri. Irham tertawa keras penuh ejekan. Dia kembali berucap pada Gading. Mobil yang kamu pakai, dibeli pakai uang perusahaan. Jadi itu pasti uang mama. Tolong kembalikan, ujar Irham lagi. Gading menggeleng kepala dan berdecak kesal. Tidak terpikirkan olehnya jika sang ibu akan mengungkit sampai hal sedetail itu. Ambil semua, Bang. Ambil saja asal kalian puas. Gading membanting pintu dan meninggalkan ruangan sang direktur. Dia berjalan dengan wajah kecut, kemudian perlahan menyelinap ke ruangan HRD untuk bernegosiasi tentang satu dokumen. Setelah selesai, dia bergegas ke ruangannya untuk mengambil barang-barang miliknya. Semua orang tahu kinerja Gading yang menjabat sebagai direktur pemasaran sangat bagus. Dia bisa dengan mudah mendapatkan kepercayaan dari pelanggan agar mereka bisa membeli produk dari perusahaan. Bapak, terakhir hari ini. Vera sang staf menatap tidak percaya pada atasannya. Gading mengangguk sambil membereskan laptop dan peralatan miliknya. Ada tarikan nafas berat yang dia hirup setiap kali teringat akan meninggalkan perusahaan ini. Gading selalu teringat kerja keras sang ayah ketika mereka masih kecil dulu. Sang ayah merintis usaha ini, namun kini harus dia tinggalkan dan tidak bisa memastikan apakah semua akan baik-baik saja. Gading tahu seperti apa Irham selama ini. Sering sekali semau-maunya dan terlalu bebas. Apa jadinya sebuah perusahaan tanpa enforcement yang real dari pemilik perusahaan? Entahlah, tapi ini sudah menjadi pilihan sang ibu. Maafin Vera kalau selama di sini banyak salah sama bapak ya, ujar gadis itu dengan mata mengembun. Sebetulnya hatinya terluka bukan hanya karena kehilangan sang atasan, namun sudah lama Vera menyukai Gading dalam diam. Hingga kabar pernikahan itu melukai hatinya, tapi dia tetap setia dengan perasaannya. Baginya mencintai bukan berarti harus memiliki. Menatap Gading dan masih bisa berbincang dengannya adalah kebahagiaan. Sama-sama Vera. Gading berjalan keluar dari ruangannya. Beberapa manajer dan staf dari divisi lain yang mendengar kabar dadakan itu sudah menunggunya. Tidak ada tangis dalam ucapan perpisahan itu, tapi tetap saja membekaskan haru dan terasa berat. Irham memandang punggung sang adik yang berjalan keluar, meninggalkan kantor tempat mereka mencari nafkah selama ini. Dia segera menelpon seseorang. Halo, adik gue sudah resmi keluar dari perusahaan. Tetap awasi gerak-geriknya ke perusahaan kemana saja dia pergi melamar dan jalankan misi yang kami beritahu kemarin. Jangan sampai ada satu perusahaan pun yang menerimanya. Cukup sebutkan nama gue, mereka akan tahu. Ucapnya pada seseorang. Rupanya Ambar tidak main-main dengan ucapannya untuk membuat sang anak bontot kembali padanya. Selepas kejadian malam itu, Ira merasa bersalah pada sang suami. Apalagi sejak berangkat tarawih sampai tadi bangun pagi hendak berangkat kerja, Gading masih diam saja tidak seperti biasanya. Mas, ini sepatu sama kaos kakinya. Jadi hari ini mengundurkan dirinya, Mas. Uang simpanan kita yang bulan lalu masa ada sih, Mas. Tapi gak banyak. Semoga cepet dapat kerja lagi ya, Mas. Sang suami lantas berdiri dan berpamitan. Hanya ucapan salam yang mengakhiri percakapan mereka pagi itu. Suara gedoran pada pintu membuat Ira melonjak kaget. Bayangan pagi tadi yang tengah menari-nari dalam benaknya berhamburan. Pikiran Ira masih semrawut. Perubahan sikap Gading merusak moodnya. Sejak pagi tadi dia hanya menatap layar laptop yang sudah menjadi teman kesehariannya. Sejak 3 bulan lalu mengisi waktu dengan menulis. Ada 2 naskah sedang diajukan ke penerbit mayor. Ira beringsut berdiri dari duduknya. Disibaknya tirai gorden untuk mengintip siapa yang datang. Kedua alihnya saling bertaut. Ira melangkah mendekati pintu dan memutar pegangannya. Ira menemui sang tamu. Permisi, Mbak.
Saya sedang cari Bang Gading. Di sini kan rumahnya, ujarnya sambil terisak. Iya, ini rumahnya. Memangnya ada apa ya? Kenapa Mbak menangis? Ira menatap wanita yang sedang terisak itu. Wanita itu berkali-kali mengusap perutnya yang tampak sudah sedikit membesar. Saya hamil. Saya mengandung anaknya Gading. Saya mau mencarinya agar dia bertanggung jawab pada janin ini, ucapnya. Dek. Sesuatu terasa membentur hatinya. Ira masih mematung kaku. Hatinya berdiri di antara dua sisi, percaya dan sangsi. Apakah benar bayi dalam kandungan itu milik suaminya? Mbak jangan asal sembarangan bicara ya. Mas Gading itu suami saya. Dia tidak mungkin menghamili wanita lain. Dia lelaki baik-baik, Mbak. Ujar Ira memberanikan diri melawan prasangkanya. Wanita itu malah duduk dan bersimpu. Isaknya semakin menjadi, seolah dia adalah orang yang paling menderita. Mbak, tolong biarkan Bang Gading bertanggung jawab atas perbuatannya. Pernikahan kalian melukai saya, Mbak. Jadi ternyata kamu wanita yang membuat Bang Gading berpaling dari saya. Isak tangisnya malah semakin menjadi. Jika kamu memang punya hati, Mbak, sesama wanita harusnya saling mengerti. Coba kalau kamu ada di posisi saya, Mbak. Saya mohon tinggalkan dia demi anak dalam kandungan saya ini. Apa kata orang-orang, jika bayi tak berdosa ini lahir tanpa seorang ayah? Tolong tinggalkan Bang Gading demi bayi tak berdosa ini, Mbak. Wanita itu semakin terisak. Dia terus menangis seolah hendak menumpahkan semua beban yang selama ini ditangguhnya sendirian. Ira bersandar lemas pada sofa. Sepeninggal wanita itu pikirannya seakan carut marut. Terlebih wanita itu menunjukkan beberapa foto kebersamaannya dengan sang suami. Memang sangat jelas juga itu adalah foto Gading sewaktu kuliah dulu. Namun apakah benar Gading bisa berbuat serendah itu, menghamili seorang wanita kemudian meninggalkannya? Ira teringat betul sosok Gading yang kalem, santun dan tampan itu dengan gaya khasnya waktu kuliah dulu. Mereka kuliah dalam satu kampus yang sama, tapi beda tingkatan. Pada waktu Ira naik ke semester 3, Gading sudah berada pada semester akhir kuliahnya. Ira, ayo ikut. Rara menarik lengannya yang sedang menawarkan jualan online pada teman sekelasnya. Kemana, Ra? Ira bertanya sambil membereskan aksesoris gawai yang tadi dihamparkan di meja. Udah gak usah beresin dulu, nanti keburu motor kamu diapa-apain, ucap Rara. Motor aku? Emang ada maling yang mau ngambil motor butut kayak gitu? Tanya Ira. Tapi tangannya tetap sibuk memindahkan semua aksesoris gawai yang tadi dia hamparkan ke dalam tas gendong yang selalu dibawanya. Ayo cepetan. Rara tampak tidak sabar. Iya bentar, ujar Ira. Ira berjalan mengikuti Rara menuju parkiran. Alhamdulillah, Ra. Tuh, motorku masih ada. Kamu salah lihat kali, ucap Ira dengan mata berbinar. Mana ada aku salah lihat. Orang motor kamu kalau parkir pasti di pojok terpisah sendiri. Udah kayak anak hilang, ujarnya tak terima disebut salah lihat oleh temannya. Tadi itu ada cowok di sini, Ra. Sumpah aku gak bohong, ujar Rara. Ira mendekat berjalan pada sepeda motor tuanya. Sepeda motor yang susah payah dibelikan oleh sang ayah hanya demi agar dia bisa berangkat menimba ilmu. Apa ini? Ira mengambil satu buah plastik hitam yang menggantung di sepeda motornya. Rara berjalan cepat menghampiri dan turut menengok ke dalam plastik yang sedang dibuka oleh Ira. Coba buka, Ra. Rara sangat bersemangat ketika tampak di dalamnya ada sebuah benda berbentuk kotak persegi panjang. Ira dengan ragu membuka kotak yang diikat pita pink itu. Wah, coklat, Ra. Ini sih coklat dengan kualitas premium. Rara mengambil satu batang coklat yang ada di dalam kotak persegi itu. Masih ada beberapa lagi di sana. Siapa ya, Ra? Yang nyimpen ini di sini? Ira tambah bingung. Rara pun turut mengerutkan dahi mencoba menganalisa dan menyimpulkan apa yang telah terjadi dengan sahabatnya ini. Mungkin cowok itu naksir kamu, Ra. Tapi dia mau seromantis gitu ala-ala Secret Admirer gitulah, ujar Rara sambil hendak memasukkan coklat itu ke dalam saku kemejanya. Ira sekilas cepat mengambil coklat itu dari tangan sahabatnya. Jangan main ambil dulu, siapa tahu cuma salah nyimpan. Sini, rapiin lagi. Ira menyimpannya kembali ke tempat semula. Yah, gak seru pikir Rara kesal. Udah, ayo balik ke kelas, aku mau lanjutin jualan, ucap Ira. Ke kelas tuh belajar, bukan jualan, ucap Rara mencepik lagi. Tapi tetap mengakori langkah sahabatnya itu kembali ke dalam kelas. Sejak hari itu, Ira sering sekali mendapati barang-barang sudah tergantung pada sepeda motornya. Kadang coklat, kadang cemilan, kadang bunga, kadang dalam paper bag yang bagus, tapi sering juga hanya kresek hitam yang jadi pembungkusnya. Memang tidak setiap hari, tapi sangat sering dan dia belum bisa menemukan pelakunya. Hingga pada suatu hari,
Dia menatap seorang lelaki sedang berjalan santai ke area parkir. Di tangannya menenteng sebuah paper bag. Benar saja, lelaki itu menyimpan barang bawaannya pada sepeda motornya. Sejak saat itulah, Ira mulai mencari tahu dalam diam siapa dia. Gunandra Herlambang. Dialah lelaki yang suka menyimpan barang-barang mahal itu diam-diam dengan maksud dan tujuan yang belum diketahui dengan jelas. Setelah dicari tahu, ternyata lelaki bernama Gunandra Herlambang itu ialah putra dari Tuan Herlambang dengan Nona Zumarnis yang memiliki sebuah perusahaan yang cukup besar, tempat di mana ayah Ira dulu bekerja sebagai cleaning service. Baru saja beberapa minggu Ira mengetahui semuanya, dan diam-diam dia mengagumi sang pemilik para serupawan tersebut. Tapi takdir tidak memberikan kesempatan untuknya mengenal lelaki itu. Sebuah keadaan yang membuatnya harus menghapus semua mimpinya untuk kuliah hingga selesai. Sebuah kehidupan mengerikan yang akhirnya membuat dia hampir kehilangan kehormatan dirinya. Ira menarik napas panjang. Pahit getir dunia yang menurutnya adalah dunia hitam itu menyisakan bekas mendalam di kehidupannya, di mana semua orang akhirnya memandangnya rendah dan menganggapnya bukan wanita baik-baik. Kehidupan itu sudah selesai, tapi hati ini masih selalu ngilu saat mengingatnya. Gumamnya dalam dada. Ira memejamkan mata berulang-ulang untuk mengusir semua bayangan yang kembali menghantui pikirannya. Assalamualaikum. Suara salam bersama daun pintu yang perlahan terbuka membuat seluruh kesadarannya berkumpul kembali. Ira bangkit dan menghampiri sang suami yang baru saja tiba. Waalaikumsalam. Ira menghampiri Gading dan meraih tangannya, kemudian membawakan tas kerja ke kamar. Setelah itu dia kembali menghampiri sang suami yang tampak penat dan kelelahan. Mas, kok aku gak dengar suara mobilnya? Aku sampai terkejut tadi ada yang buka pintu. Ira mencoba berbicara dan bersikap seperti biasa. Meskipun sejak malam Gading mendiamkannya, serta pikirannya masih tak karuan sejak kedatangan wanita hamil tadi. Lelaki itu menoleh dan tersenyum. Senyum yang sejak malam tadi menghilang itu sudah kembali. Mobil itu dibeli pakai uang perusahaan. Jadi Mas kembalikan, ujar Gading. Oh gitu, ujar Ira sambil kembali menjatuhkan pantatnya pada sofa. Iya sayang, ujar Gading sambil ikut duduk pada sofa yang berseberangan dengan sang istri. Dia memejamkan mata, tubuh lemasnya dia sandarkan pada sofa. Kedua tangan memijit pelipisnya. Ira melihat gawainya yang baterainya hampir habis. Saat mencari charger di tas Gading, matanya membulat ketika mendapati beberapa lembar foto terselip di sana. Wanita ini kan, ucapnya terbata. Nyonya Zumarnis alias Ambar tengah duduk pada sofa di ruang tengah rumahnya. Di tangannya menggenggam gawai. Dia tampak sedang berbicara dengan seseorang. Irham, apa semua berjalan lancar? Salah satu kakinya menumpang, tubuhnya bersandar santai. Sudah mah, Gading sudah dipecat tanpa pesangon. Terdengar suara dari seberang telepon menjawab. Apa kamu tidak coba membujuknya kembali? Sudah mah, Mama tahu sendiri kan, Gading bagaimana. Didikan papa yang melekat dalam otaknya susah hilang. Dia tetap lebih memilih wanita itu. Lagi satu mah, tadi Irham juga memintanya meninggalkan mobil yang dibeli pakai uang perusahaan. Jadi dia benar-benar tidak memiliki apapun sekarang. Irham menyambung kembali kalimatnya. Ambar menarik napas panjang. Ada perasaan bercampur baur di hatinya. Dia masih mendengarkan penuturan Irham, putra pertamanya dari balik telepon. Irham juga sudah menyelipkan beberapa lembar foto wanita itu, sesuai yang sudah kita rencanakan kemarin, ujarnya. Apa kamu yakin semua rencana ini akan berhasil, Irham? Tanya Ambar lagi. Bersamaan dengan itu, Irham sudah mengirim wanita itu ke rumah Gading agar istrinya benar-benar yakin ketika menemukan foto-foto itu ada di dalam tas suaminya. Jelas Irham lagi. Bunyi bel yang nyaring membuat wanita parubaya itu menghentikan obrolannya. Dia mematikan gawai kemudian berjalan membuka pintu. Kebetulan Ina, sang ART yang sedang berbelanja bulanan ke minimarket. Selamat siang, Nyonya. Selamat siang. Maaf, cari siapa ya? Betul dengan Nyonya Ambar. Perkenalkan, saya Cecil. Ambar menatap gadis muda itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Perutnya tampak membesar, sepertinya gadis muda itu sedang hamil. Cecil kembali menjelaskan maksud kedatangannya ke rumah itu. Tuan Irham bilang saya diminta ketemu Nyonya jika pekerjaan saya sudah selesai. Untuk pembayaran berikutnya akan saya terima setelah semuanya beres. Jelasnya sambil tersenyum. Oh, jadi kamu wanita itu. Kenapa kamu tertarik dengan pekerjaan seperti ini? Ambar mengangguk sambil menilik penampilan sang gadis yang tampak menawan meskipun sedang hamil. Iya Nyonya, saya butuh uang untuk membesarkan anak saya kelak. Saya single parent, jelasnya. Tunggu di sini.
Ambar meninggalkannya ke dalam. Kemudian diam-diam mengambil foto gadis itu dan mengklarifikasinya pada Irham. Setelah yakin tidak ada kesalahan, Ambar datang kembali dengan satu amplop berisi uang. Ambillah dan bersembunyilah hingga waktu kami nanti membutuhkanmu kembali. Pastikan kamu bisa dihubungi, ujar Ambar sambil menjorokkan amplop itu pada Cecil. Terima kasih Nyonya. Kalau begitu saya permisi dulu. Selamat siang Nyonya. Cecil memutar tubuhnya dan meninggalkan Ambar. Ambar bergegas kembali masuk. Dia merasa cukup puas dengan kinerja putra pertamanya yang selalu memiliki ide cemerlang dan bisa diandalkan. Gading dan Ira sedang duduk saling terdiam. Sejak menemukan foto dari dalam tas suaminya, mood Ira berubah drastis. Dia masih teringat bagaimana wanita hamil siang tadi terisak. Jika kamu punya hati, Mbak, sesama wanita harusnya saling mengerti. Coba kalau ada di posisi saya, Mbak. Saya mohon tinggallah dia demi anak dalam kandungan saya ini. Apa kata orang-orang jika bayi tak berdosa ini lahir tanpa seorang ayah? Tolong tinggalkan Bang Gading demi bayi tak berdosa ini, Mbak. Masih terlintas jelas bagaimana wanita itu menangis dan mengibah. Satu lagi, Mbak. Tolong jangan sampai Bang Gading tahu kalau saya datang ke sini. Dia pasti akan sangat marah sekali. Saya tidak mau bayi saya kenapa-napa. Kalau sampai bayi saya kenapa-napa, yang akan saya salahkan kamu, Mbak. Kalimat yang membuatnya dilema. Sesekali dia melirik ke arah sang suami yang tengah rebahan di depan televisi. Dia tampak sudah baik-baik saja. Sekarang setelah mendengarkan penjelasan panjang lebarnya tentang Movik. Kamu dan dia kapan terakhir berhubungan? Gading kembali mengurai pertanyaan. Rupanya masih belum puas setelah mendengar semua penuturannya. Sudah lama. Sehari sebelum kamu menebusku dari Madam, dia berpamitan untuk dinas ke Amerika. Ira masih menjawab pertanyaan-pertanyaan sang suami. Kalian sedekat apa dulu? Kenapa dia sampai mencari-cari kamu ke dunia nyata seperti kemarin? Selidik ya? Ira menarik napas. Pikirannya yang carut-marut karena wanita itu beralih pada sosok jangkung berhidung mancung, Movik. Entah harus apa dia menyebutnya. Lelaki itu hampir setiap hari mengunjungi tempat itu hanya untuk bertemu dengannya. Seperti hubungan tamu dan pelanggannya, ujar Ira lagi tampak enggan. Baginya masa lalu itu sudah hendak dikubur dalam-dalam. Setiap mengingatnya sungguh menyayat hatinya. Kenapa dia bertanya tentang lelaki itu dan ditujukan padaku? Selidik Gading. Tatapnya tetap fokus pada televisi yang ada di depannya. Meskipun telinganya tengah mendengarkan jawaban-jawaban sang istri. Karena aku menolaknya dengan alasan sudah memiliki kekasih, ujarnya Ira lagi. Gading memutar posisi tirunya menjadi menyamping menatap Ira yang tengah duduk di sebelahnya. Dia mengajak kamu menikah. Gading kembali memburunya dengan pertanyaan. Ira menggeleng. Dia mengajakku berhubungan tanpa ikatan. Aku menolaknya dengan alasan itu. Ira menunduk. Memangnya kamu sudah tahu aku waktu itu? Bukankah kita hanya bertemu sekali waktu acara perayaan ulang tahun perusahaan? Itu pun sudah lama sekali. Gading menatap mencari kebenaran dari sang istri. Mas, kamu lupa sering sekali memberikan sesuatu diam-diam. Motor tuaku dulu jadi saksi perbuatanmu, Mas. Gading tampak terkejut. Dia bahkan langsung mengubah posisinya menjadi duduk. Apa kamu mengetahui semuanya? Gading menatap sang istri, kali ini Ira mengangguk. Kenapa kamu tidak mencariku waktu itu? Tanyanya kembali. Ira menarik napas panjang. Aku tidak tahu apa maksud kamu selama itu, Mas. Mungkin kamu cuma kasihan saja karena aku miskin. Ayahku sudah sakit parah dan harus dioperasi. Hanya aku anaknya satu-satunya. Aku tidak tahu jika kebaikan yang dia tawarkan ternyata tidak tulus. Hanya sebatas uang dan keuntungan. Apa aku salah tidak mencarimu? Suaranya gemetar dan berat. Setiap pertanyaan yang terlontar seolah membuka luka hatinya kembali. Andai boleh memilih untuk hilang ingatan, bagi Ira itu lebih baik. Namun demi mengembalikan kepercayaan sang suami mau tidak mau, dia harus menceritakan semua itu kembali. Ada cairan bening tiba-tiba menetes pada sudut netranya. Gading menghapusnya dengan jemarinya. Dia mengusap ujung kepala Ira dengan lembut. Sudah, jangan menangis lagi. Ada aku yang akan selalu menjagamu mulai hari ini. Tolong jangan ada yang disembunyikan lagi dariku. Aku hanya tidak suka melihat cara dia menatapmu kemarin. Dan aku tidak suka ada lelaki lain yang dekat denganmu. Ucapnya sambil mencakup pipi sang istri dengan kedua tangannya. Ira mengangguk. Dengan ragu dia menatap wajah sang suami yang berjarak beberapa senti saja darinya. Mas, kita memang sudah menikah. Tapi aku pun belum mengenalmu banyak. Apalagi tentang masa lalumu. Apa aku boleh tahu sesuatu tentang masa lalu kamu? Tanyanya. Gading tersenyum. Dia ikut berselonjor dengan kedua tangan menopang tubuhnya ke belakang. Mau tanya apa?
Apa kamu dulu punya pacar? Punya? Berapa? 2, tapi tidak serius. Siapa saja namanya? Harus sedetail itu. Iya. Yang pertama Renata. Yang kedua, Cecil. Dek. Belum apa-apa hati Ira sudah terasa nyeri. Berarti wanita itu tidak mengada-ngada. Bahkan suaminya sendiri pun mengakui pernah ada hubungan dengan wanita itu. Kenapa diam? Gading memperhatikan raut wajah istrinya yang tiba-tiba berubah. Wanita itu menggeleng. Ada tetesan bening yang berjatuhan di pipinya. Aku mau ke kamar dulu. Capek, Mas. Wanita itu beringsut berdiri meninggalkan suaminya. Sayang, Gading memanggilnya, tapi Ira tidak lagi menoleh dan langsung menghilang di balik pintu kamar. Gading terpekur sendirian. Ada apa dengan Ira? Kenapa dia seperti itu? Pikirnya sambil mengernyit dan memikirkan semua kesalahan yang mungkin dia tidak sengaja lakukan. Namun semua beban dan kelelahan yang bertubi-tubi datang membuatnya terlelap perlahan. Matanya terkatup meninggalkan kesadaran. Gading tertidur di sana. Meskipun Ira masih tidak seceria biasanya, Gading tetap berlaku lembut pada sang istri. Baginya Ira adalah segalanya. Hari itu mereka makan sahur dalam diam. Hanya ditinggal sendok dan suara televisi yang mendominasi. Sesekali Gading hanya menoleh pada Ira yang masih terdiam. Sikapnya berubah sejak percakapannya sore tadi. Sayang, hari ini Mas akan mulai cari pekerjaan, tutur Gading. Ira menoleh kemudian mengangguk. Iya Mas, ujar Ira. Tapi kita nggak punya kendaraan sekarang sayang. Mas mau pakai uang simpanan kita dulu buat beli kendaraan. Motor tua juga nggak apa-apa. Yang penting bisa lebih hemat ongkos. Tanpa surat keterangan kerja mungkin agak berat untuk bersaing mendapatkan level ini kembali, ujar Gading. Ira menatap sang suami. Ada perasaan bersalah di hatinya karena sejak semalam dia mendiamkannya. Namun dia sendiri masih bingung dengan semua pergelutan batinnya saat ini. Ira merasa dia hanya butuh waktu untuk mencerna semua kejadian itu dengan tenang. Karenanya dia belum mau buka suara, takut terpancing emosi dan tidak bisa mengendalikan diri. Bagaimana kalau tuduhan itu benar? Itu yang dia takutkan sekarang. Bagaimanapun hati kecilnya takut jika kalimat Gading selanjutnya berisi pengakuan. Bagaimana jika Cecil itu memang benar hamil anak dari Mas Gading? Bagaimana benar jika Mas Gading meninggalkan wanita itu demi aku? Mungkin dulu Mas Gading memperhatikanku dalam diam karena memang sudah punya pacar. Bagaimana kalau Gading memaksaku untuk menerima kehadiran Madu di rumah ini? Bagaimana kalau memang ada sisi lain dari Mas Gading yang memang aku belum ketahui? Bagaimana? Suara sang suami kembali membayarkan rangkaian penggadaian yang memenuhi kepalanya. Sayang, Gading menepuk punggung tangan sang istri. Iya Mas. Ira menyahut kemudian menoleh. Diteguknya segelas air bening sebagai penutup hidangan sahurnya kali ini. Kamu mikirin apa sih? Telisik Gading. Enggak kok Mas, kilahnya. Gimana, kamu setuju nggak kalau kita beli sepeda motor bekas aja dulu? Nanti kalau Mas udah kerja baru kita beli sepeda motor yang bagus, ujar Gading lagi. Iya Mas, aku setuju. Nanti siang aku transfer ke kamu ya uangnya, ujar Ira. Makasih ya sayang, maaf kalau Mas malah mengajakmu hidup susah, ucapnya sambil mengusap lembut pipi sang istri. Hari ini Mas naik angkutan umum saja dulu, gak betah kelamaan di rumah sambil cari sepeda motor yang harganya pas, ujar Gading. Ira hanya membalas dengan senyum dan anggukan. Tetesan keringatnya memenuhi dahi. Udara panas dan harus turun naik angkutan membuatnya benar-benar seakan hendak dehidrasi. Niat awal hendak membeli motor, tapi sayang belum menemukan harga yang sesuai kantong. Ada yang harga cocok, tapi sepeda motornya tampak susah hidup segan rumah tidak mau. Namun Gading tetap teguh untuk menjaga puasanya hingga petang nanti. Selain mengirimkan lamaran-lamaran via email, Gading bermaksud menemui beberapa rekan kuliah yang sudah pernah menjadi partner bisnisnya dulu, berharap ada pekerjaan yang bisa dia dapatkan. Selamat siang Pak. Gading menyapa security yang tengah berjaga. Siang, lelaki berseragam itu mengangguk sopan. Saya Gading, bisa bertemu dengan Pak Hengki Pak, tutur Gading. Keperluannya untuk? Tanya security tersebut. Masalah pekerjaan Pak, ujar Gading. Baik, tunggu sebentar. Security itu kembali ke dalam pos jaga. Tampak dia mengangkat gagang telepon dan berbicara dengan seseorang. Tak lama kemudian dia keluar lagi. Maaf Pak, Pak Hengkinya sedang ada meeting. Mungkin lain kali bisa datang lagi, ujar security itu sopan. Baik Pak, terima kasih, ujar Gading sambil mohon diri. Dia kembali mencegat angkutan umum.
Pikirannya kembali mengingat-ingat orang yang pernah dekat dan berpartner padanya. Tujuan kali ini yaitu kantor Ferdi. Letaknya hanya setengah jam dari kantor Hengki. Hal yang sama dilakukannya kembali, menunggu beberapa saat hingga security kembali menginformasikan. "Maaf Pak," kata sekretarisnya, "Pak Ferdi sedang pergi keluar kantor." Ujar security itu nampak segan. "Baik Pak, terima kasih kalau gitu," ujar Gading. Matahari yang panas tidak dihiraukan. Gading masih menuju salah satu tempat lagi. Dalam hatinya berdoa semoga rekannya yang satu ini bisa ditemui. Gading turun di sebuah bangunan berlantai yang menjulang. Di sini adalah salah satu kompleks perkantoran. Kali ini Asril yang akan dia temui. "Silakan Pak, kebetulan Pak Asrilnya ada dan baru selesai meeting," ujar security. Senyum Gading mengembang. Rasa lelah, lapar, dan haus mendadak seolah hilang. Besar harapannya Asril dapat membantunya. Karena dulu waktu perusahaan Asril kesusahan, Gading turut serta memberinya solusi. Meski masih menyandang nama di perusahaan keluarganya yang lama. Gading masuk ke lobi. Dinginnya AC sedikit memberinya tenaga baru. Dia berjalan menghampiri resepsionis. "Mbak, saya mau ketemu Pak Asril," ujar Gading. Gadis dengan seragam Tosca itu dengan cekatan mengangkat genggaman telepon. Dia berbicara sebentar, kemudian berdiri dan mengantar Gading ke ruangan Asril. Langkah Gading terasa lebih ringan sekarang. Dia sudah tidak sabar ingin mengabarkan pada Ira jika dia sudah mendapat pekerjaan lagi. Namun ketika pintu kaca diketuk, wajah Gading terasa memanas menatap seseorang yang sedang bernama Asril di sana. Irham. Darah Gading mendidih. Kini semuanya jelas. Selama ini Irham selalu mendahulinya untuk menemui para pengusaha yang akan menjadi tujuan Gading untuk melamar kerja. Irham lebih dulu datang dan meminta agar para pengusaha itu menolak Gading. "Gading, wah, kebetulan sekali," ujar Irham dengan senyum miring, seolah mengejek. "Aku sedang membicarakan bisnis dengan Pak Asril. Ada yang bisa kubantu, adikku tersayang?" Gading mengepalkan tangannya menahan amarah yang mempuncah. "Jadi ini permainanmu, Irham? Memastikan aku tidak mendapatkan pekerjaan? Menginjakku agar aku kembali mengemis pada keluarga?" Irham tertawa kecil. "Kau baru sadar? Aku hanya memastikan kau tidak salah jalan, adikku. Lagi pula bukankah kau ingin membuktikan bahwa kau bisa mandiri? Aku hanya memberikan tantangan lebih agar kau makin kuat." "Sialan kau, Irham." Gading menggebrak meja. "Aku tak butuh belas kasihan atau rintangan yang kau ciptakan. Kau benar-benar pengecut jika kau harus menghalangiku dengan cara seperti ini." Asril yang sejak tadi diam kini berdiri, mencoba menenangkan sesuatu. "Gading, Irham hanya berbicara denganku soal bisnis keluarga. Tak ada sangkut pautnya denganmu." Gading menatap tajam Asril. "Jangan pura-pura bodoh, Asril. Aku mengenal Irham lebih dari siapapun di sini. Jika dia berada di sini sebelum aku, itu bukan kebetulan." Irham menyeringai. "Boleh kau berpikir sesukamu, Gading. Tapi pada akhirnya, kau akan kembali ke Mama, meminta pertolongannya seperti anak kecil yang tersesat. Kau tidak bisa lari dari keluarga ini. Aku lebih baik mati kelaparan daripada harus tunduk pada kalian lagi." Gading berbalik dan melangkah keluar dengan geram. Namun sebelum ia benar-benar keluar, ia menatap Irham dengan mata penuh kebencian. "Kita belum selesai. Aku akan membuktikan kalau aku bisa berdiri tanpa kalian." Irham hanya tersenyum sinis, sementara Gading melangkah pergi membawa dendam yang semakin membara dalam hatinya. Gading melangkah pulang dengan hati yang masih diliputi kemarahan, kekecewaan, dan amarah bercampur aduk dalam benaknya. Irham benar-benar telah melampaui batas. Kakaknya itu tak hanya menjatuhkannya di kantor keluarga, tetapi juga berusaha memastikan dia tidak bisa bangkit kembali. Gading menggergakan gigirnya. Dia harus menemukan jalan keluar dari jebakan ini. Sesampainya di rumah, ia membuka pintu dengan kasar. Nafasnya masih berat, pikirannya masih kacau, namun alih-alih menemukan ketenangan, sebuah masalah baru sudah menunggunya di dalam. Ira berdiri di ruang tengah dengan ekspresi serius. Tangannya terlipat di depan dada. Matanya menatap tajam ke arah suaminya. "Mas, aku mau tanya sesuatu," ucapnya. Suaranya datar namun syarat dengan ketegangan. Gading menghembuskan napas, mencoba menenangkan dirinya sebelum menjawab. "Apa sayang? Bisa nanti saja. Aku benar-benar capek." "Tidak bisa, Mas. Aku butuh jawaban sekarang." Nada suara Ira meninggi. "Siapa Sisil? Dan apa hubunganmu dengannya?" Dahi Gading berkerut. Ia menatap istrinya dengan bingung. "Sisil? Siapa itu? Aku tidak kenal siapapun yang namanya Sisil." Ira menatapnya terlebih tajam. "Jangan berbohong, Mas. Wanita itu datang ke rumah ini beberapa waktu lalu, mengaku mengandung anakmu.
Dia menangis di depan pintu, memohon agar aku melepaskanmu. Gading semakin kebingungan. Ia mencoba mengingat-ingat namun tak ada satupun nama Sisil dalam hidupnya. Ira, dengarkan aku baik-baik. Gading melangkah mendekat mencoba meraih tangan istrinya, tetapi Ira menghindar. Aku bersumpah, aku tidak kenal wanita bernama Sisil. Ini pasti kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Mas, bagaimana mungkin wanita itu datang, membawa cerita lengkap bahkan menyebutkan namamu, kalau dia tidak mengenalmu? Ira berseru frustasi. Gading merasakan dadanya semakin terisak, seolah dunia benar-benar ingin menghancurkannya hari ini. Ia baru saja menghadapi penghinaan dari Irham, dan sekarang istrinya menuduhnya sesuatu yang sama sekali tidak ia mengerti. Sayang, aku tidak tahu siapa dia. Gading berkata dengan nada serius. Aku benar-benar tidak mengenalnya. Aku tidak mungkin menghamili seseorang yang bahkan tidak ada dalam ingatanku. Ira menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca, ada ketidakpercayaan di wajahnya. Lalu bagaimana penjelasannya, Mas? Apa mungkin dia hanya asal datang dan mengarang cerita? Itulah yang harus kita cari tahu, jawab Gading dengan nada tegas. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bersalah. Aku tidak pernah mengenal Sisil, apalagi melakukan sesuatu yang dia tuduhkan padaku. Ira masih terdiam, seolah berusaha mencerna setiap kata yang keluar dari bibir suaminya. Di satu sisi, ia ingin mempercayai Gading, namun di sisi lain bukti yang ditunjukkan Sisil terlalu nyata untuk diabaikan. Malam itu setelah Gading tertidur, Ira duduk termenung di kamar. Hatinya masih diliputi kebimbangan. Akhirnya ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri kebenaran tentang Sisil. Jika suaminya memang tidak mengenal wanita itu, maka ada yang tidak beres. Keesokan harinya Ira pergi ke alamat yang diberikan Sisil saat pertama kali datang. Rumah kecil di pinggiran kota, tampak sederhana namun cukup terawat. Ia mengetuk pintu dengan ragu. Tak lama pintu terbuka dan tampak wajah Sisil yang terkejut melihatnya. Mbak Ira, kenapa kesini? Tanya Sisil dengan nada canggung. Aku ingin bicara, jawab Ira dengan suara tegas. Jangan bohongi aku lagi, Sisil. Aku ingin tahu kebenarannya. Sisil tampak gelisah. Dia melirik ke sekitar, seolah takut ada yang melihat, namun akhirnya dia membiarkan Ira masuk. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu yang sempit. Aku tidak mengerti maksud Mbak, kata Sisil gugup. Jangan pura-pura. Aku sudah mencari tahu, dan aku tidak menemukan satupun bukti bahwa Gading pernah mengenalmu. Katakan yang sebenarnya, bentak Ira, membuat Sisil tersentak. Setelah beberapa saat diam, air mata mulai mengalir di pipi Sisil. Aku hanya melakukan ini karena aku butuh uang. Aku tidak punya pilihan. Maksudmu? Ira membelalakan mata. Sisil menghela napas berat, lalu berkata dengan suara lirih. Aku dibayar oleh Bu Ambar dan Irham untuk membuatmu percaya bahwa suamimu telah mengkhianatimu. Mereka ingin rumah tanggamu hancur. Mereka ingin kamu meninggalkan Gading supaya dia kembali ke keluarga dan tunduk pada mereka. Aku hanyalah alat dalam rencana mereka. Dunia Ira seakan runtuh. Seluruh tubuhnya gemetar mendengar pengakuan itu. Ambar dan Irham, mereka telah merancang semua ini untuk menghancurkan pernikahannya. Kenapa? Kenapa kau setuju melakukan ini? Suara Ira bergetar menahan marah dan kecewa. Karena aku tidak punya pilihan. Aku butuh uang untuk bertahan hidup. Tangis Sisil pecah. Tapi Mbak, aku bersumpah. Aku menyesal. Aku tidak tahu kalau Mbak benar-benar mencintai Mas Gading. Aku pikir ini hanya permainan biasa. Ira menghela napas panjang. Dadanya sesak oleh emosi yang bercampur aduk, marah, sedih sekaligus lega karena suaminya tidak bersalah. Kini ia tahu siapa musuhnya sebenarnya dan ia tidak akan tinggal diam. Setelah percakapan mereka tanpa sepengetahuan Sisil, Ira telah merekam seluruh pengakuan wanita itu. Malam harinya ia menunjukkan rekaman tersebut kepada Gading. Lihat Mas, semua ini jebakan dari mereka, ujar Ira dengan nada geram. Gading mendengarkan rekaman itu dengan rahang mengeras. Ini sudah keterlaluan. Mereka benar-benar ingin menghancurkan kita. Akhirnya Gading mengambil keputusan besar. Kita pergi dari sini Ira. Kita jual rumah ini dan memulai hidup baru di tempat lain. Tanpa sepengetahuan siapapun mereka pindah ke kota lain, menjalani kehidupan yang lebih tenang. Dengan uang hasil penjualan rumah mereka memulai usaha kecil-kecilan. Kehidupan mereka membaik, meski jauh dari kemewahan yang dulu pernah Gading miliki. Beberapa hari berlalu. Di suatu pagi menjelang hari raya, Gading menerima telepon dari seorang kerabat. Kabar buruk datang.
Ibunya Ambar sakit parah dan kini dirawat di rumah sakit. Meskipun masih menyimpan luka, Gading tidak bisa menutup hatinya. Ia memutuskan untuk kembali. Sesampainya di rumah sakit, suasana begitu mencekam. Ambar terbaring lemah di tempat tidur, dengan alat bantu pernapasan menempel di wajahnya. Irham berdiri di samping ranjang dengan wajah penuh penyesalan. "Mama kenapa?" Gading menggenggam tangan ibunya. Ambar menatap putranya dengan air mata mengenang. "Gading, Ira, maafkan Mama. Mama sudah terlalu banyak salah." Ira menatap wanita itu dengan perasaan campur aduk. Ia bisa melihat betapa lemahnya sosok yang dulu begitu angkuh dan keras kepala itu. "Ma, kenapa baru sekarang minta maaf? Kenapa harus menunggu seperti ini?" Suara Gading bergetar menahan emosi. Ambar tersenyum lemah. "Karena Mama baru sadar kebahagiaan bulan tentang mengontrol hidup orang lain, tapi membiarkan mereka menentukan jalannya sendiri." Ucapan itu menjadi kata-kata terakhirnya. Ambar menghembuskan nafas terakhirnya di hari raya itu, dengan genggaman tangan Gading yang masih erat di jemarinya. Kepergian Ambar membawa perubahan besar. Gading akhirnya kembali ke kehidupannya semula. Namun kali ini tanpa tekanan dari siapapun. Ia kembali bekerja di perusahaan keluarganya, yang kini diwariskan kepada dirinya dan Irham. Irfan pun akhirnya menyesali perbuatannya dan memperbaiki hubungannya dengan Gading. Ia meminta maaf dengan tulus dan untuk pertama kalinya, hubungan mereka mulai membaik. Sementara itu, Selin memilih untuk pergi tanpa meninggalkan jejak. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi, dan tidak ada yang mencarinya. Kini Gading dan Ira menjalani kehidupan mereka dengan lebih tenang. Mereka belajar dari masa lalu dan memahami bahwa keluarga bukan tentang kekuasaan atau warisan, tetapi tentang cinta dan kebersamaan. Keluarga adalah tempat kembali, tetapi terkadang menjauh dari orang-orang yang menyakiti kita adalah keputusan terbaik. Setiap orang layak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan memulai kembali. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari Hanu, mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.